Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Radiano dari kelas 06 TPLP 004. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Mobile Programming, yang dimana yaitu kekurangan dan kelebihan dari 3 bahasa dalam Mobile Programming, yaitu Java. Ada 3, yaitu Java, Kotlin, dan Flutter. Mari kita lanjutkan ke penjelasannya. Saya akan membahas 3 teknologi yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi mobile, yaitu 3, Java, Kotlin, dan Flutter. Kita akan melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk menentukan pilihan sesuai kebutuhan proyek. Yang pertama itu Java, yang bisa disebutkan sebagai si klasik yang tangguh. Java telah lama dikenal sebagai bahasa pemrograman berbasis OOP dan menjadi fondasi bagi banyak aplikasi, termasuk Android, dan ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, Java ini memiliki bahasa yang matang dan stabil, dan juga dia banyak digunakan dalam industri. Lalu dukungan komunitas yang luas dengan dokumentasi yang lengkap, karena Java ini sudah banyak yang menggunakannya, dan juga Java ini termasuk bahasa pemrograman yang sudah lama. Lalu Java ini itu fleksibel untuk pengembangan backend dalam aplikasi Android, dan juga banyak library dan framework seperti Spring dan Hibernate. Namun Java ini juga ada kekurangan, diantaranya itu kode yang sering kali rumit dan bertele-tele, lalu tampak kurang modern dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang baru atau bahasa-bahasa pemrograman yang modern. Lalu pengembangan UI di Android bisa terasa lebih kompleks. Tapi dari kelebihan dan kekurangan dari bahasa pemrograman Java ini, Java tetap menjadi pilihan solid untuk proyek yang mengutamakan stabilitas dan dukungan komunitas. Lalu selanjutnya yaitu bahasa Kotlin, atau bisa juga disebut bahasa modern. Kotlin ini dikembangkan oleh JetBrains dan kini menjadi bahasa resmi untuk pengembangan Android. Kotlin ini berjalan di atas JVM yang sama seperti Java. Namun ada beberapa poin penting dari Kotlin ini, di antara kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu sintaks yang lebih bersih dan ringkas, sehingga mudah dalam penulisan kode. Lalu fitur null safety yang membantu mencegah error null pointer. Lalu interoperabilitas yang memungkinkan penggunaan Kotlin bersama dengan Java. Jadi Kotlin dan Java ini bisa dipakai secara bersamaan dalam pengembangan sebuah aplikasi. Lalu kelebihan lainnya itu didukung penuh oleh Google, sehingga pengembangan Android semakin didorong atau banyak support dari Google. Namun di Kotlin ini ada beberapa kekurangan, diantaranya itu bagi developer yang sudah terbiasa dengan Java, ada learning curve yang perlu dihadapi. Lalu build time-nya terkadang sedikit lebih lambat dibanding dengan bahasa pemrograman Java. Lalu komunitas dan library-nya masih dalam tahap pengembangan jika dibandingkan dengan Java, karena Kotlin ini termasuk bahasa yang baru ya. Namun Kotlin ini menawarkan solusi modern dengan kemudahan dan keamanan yang lebih, membuatnya menjadi pilihan yang menarik untuk aplikasi Android masa kini. Lalu yang terakhir itu Flutter, atau solusi cross platform oleh Google. Flutter ini framework UI open source dari Google yang memungkinkan pembuatan aplikasi untuk Android, iOS, bahkan web dan desktop dengan satu kode base. Kelebihannya itu dalam cross platform
Flutter ini memiliki satu kode base untuk berbagai platform. Lalu UI yang modern, menyediakan antarmuka yang kaya dan interaktif. Hot reload, memudahkan testing dan debugging secara cepat. Lalu performa tinggi, aplikasi yang dikompilasi langsung ke native ARM kode. Namun ada beberapa kekurangannya juga. Di antaranya itu ukuran aplikasi yang dihasilkan bisa relatif besar. Mungkin bisa dibandingkan dengan bahasa yang lainnya seperti Java dan Kotlin itu, Flutter ini jauh lebih besar ukurannya. Lalu dokumentasi untuk fitur-fitur platform spesifik masih dalam pengembangan karena Flutter ini termasuk bahasa pemrograman yang masih baru. Dan bahasa pemrograman Flutter ini yang biasa disebut Dart belum sepopuler Java atau Kotlin sehingga adopsinya masih terbatas. Lalu integrasi dengan fitur native masih memerlukan usaha ekstra melalui platform channel. Tapi Flutter ini menjadi pilihan unggulan untuk pengembangan aplikasi dengan antarmuka yang menarik dan kebutuhan lintas platform. Dan kesimpulan dari kekurangan dan kelebihan dari ketiga bahasa tersebut itu bisa disimpulkan Java itu cocok untuk proyek yang membutuhkan stabilitas dan dukungan industri yang matang, dan Kotlin itu cocok untuk memberikan sentuhan modern dengan keunggulan sintaks yang lebih bersih dan keamanan. Lalu Flutter itu cocok menawarkan kemudahan pengembangan lintas platform dengan UI yang menarik, meskipun dengan beberapa tantangan terkait ukuran dan integrasi. Mungkin dengan memahami kelebihan dan kekurangan ini kita dapat memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan visi aplikasi yang akan dikembangkan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.